Demonstran anti perang berkumpul di Tel Aviv pada Sabtu waktu setempat untuk menuntut penghentian perang. Aksi ini terjadi di tengah masa gencatan senjata antara Israel dan Lebanon yang sedang berlangsung. Ratusan pengunjuk rasa berkumpul dan mendengarkan pidato dengan lilin-lilin yang dinyalakan untuk mengenang para korban dari perang Hamas-Israel. Aksi unjuk rasa ini menyusul pengumuman Presiden Donald Trump yang menyatakan bahwa blokade di pelabuhan Iran akan tetap berlaku sampai perjanjian damai tercapai. Iran kemudian menyatakan bahwa Selat Hormuz tetap berada di bawah kendali ketat mereka, menyusul pelanggaran berulang yang dilakukan Amerika Serikat. Sementara itu, pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon bergerak menuju posisi mereka di Lebanon Selatan pada Jumat waktu setempat, usai satu anggota mereka gugur dan 3 lainnya luka-luka. Kendaraan dan personel UNIFIL serta Angkatan Darat Lebanon bergerak di sepanjang jalan antara Marjayun dan Al-Hayam. UNIFIL mengumumkan bahwa salah satu tim patrolinya diberondong tembakan senjata ringan saat sedang bekerja membersihkan amunisi yang belum meledak di sepanjang jalan di desa Gandourieh. UNIFIL juga melakukan penyelidikan untuk menentukan kronologi lengkap insiden tersebut dan menyebut bahwa penembakan berasal dari aktor non-negara. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut bukti-bukti mengarah kepada Hizbullah. Sementara Hizbullah membantah bertanggung jawab atas serangan tersebut dan menyebut tudingan kepada mereka adalah tindakan yang gegabah. Total ada 1 orang meninggal atas serangan itu. 3 lainnya luka-luka, di mana 2 diantaranya mengalami luka serius. Naim Qassem, pemimpin Hizbullah, dalam sebuah pernyataan yang dibacakan oleh presenter televisi Al-Manar Lebanon, membantah dokumen yang diterbitkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang diklaim oleh Trump sebagai isi perjanjian gencatan senjata antara Lebanon dan Israel. Teks perjanjian gencatan senjata Israel 10 hari antara Iran dan Lebanon yang ditampilkan pihak Amerika Serikat digambarkan merupakan perjanjian perdamaian permanen dengan Lebanon. Namun tetap memberikan Israel hak untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk membela diri kapan saja selama masa gencatan senjata. Qassem mengatakan gencatan senjata tersebut harus mencakup penghentian total semua permusuhan dan bahwa Hizbullah akan menanggapi pelanggaran jika terjadi serangan. قرأنا منشورا صادرا عن وزارة الخارجية الأمريكية عنوانه اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل نيسان 2026 صدر بعد سريان وقف إطلاق النار، وهو لا يعني شيئا على المستوى العملي، ولكنه إهانة لبلدنا ووطننا لبنان أن تملي نصه أمريكا وتتحدث باسم الحكومة اللبنانية، حيث ورد في مطلع البيان: وافقت حكومة إسرائيل وحكومة لبنان على نص البيان التالي. والكل يعلم بأن حكومة لبنان لم تجتمع ولم تصدر الموافقة على هذا البيان. Rumah sakit pemerintah Tebenin di Lebanon Selatan rusak akibat serangan udara Israel. Rekaman yang diambil pada hari Sabtu menunjukkan kendaraan dan bangunan yang rusak di sekitar rumah sakit, serta kerusakan internal pada atap dan sejumlah ruang di dalamnya. Direktur rumah sakit mengatakan bahwa fasilitas perawatan kesehatan itu telah menerima sekitar 900 korban luka selama perang dan mencatat bahwa rumah sakit dan area di wilayahnya sengaja jadi sasaran Israel. بشكل عام كان الموضوع ماشي الحال. الإكيب اللي عم يعمل كان كافي. عندنا أكثر من 10 أطباء كلهم جراحين وجراحة أعصاب وجراحة عامة وجراحة عظم، يعني هي فائقة في طبيب وطبيب بنج. لا اللي صار القصف حول المستشفى اللي أدى هيدا لضغط نفسي شديد على الموظفين، لأنه كان عندنا أكثر من 70 موظف بكل الأقسام كانوا موجودين. هالموظفين صار عندهم ضغوطات نفسية كتير قوية، أدت طبعا هذه في منه صار عندهم صدمات نفسية من الموظفين، لأنه المسافة اللي بتبعد بين الغارات اللي صارت على المستشفى اللي حول المستشفى والمستشفى، يعني المسافة كتير قريبة لا تتعدى 100 متر أو 150 متر، وهذه تركت آثار سلبية على المستشفى، دمار في خراب بالطوارئ بالأقسام من زجاج وغيره وبعض الأجهزة تأذت.
Di masa 10 hari gencatan senjata antara Israel dan Lebanon, warga di selatan Beirut mulai kembali ke rumah mereka. Namun yang menanti bukanlah kehidupan lama, melainkan puing-puing rumah mereka yang sudah hancur. Lingkungan Haimadi di Beirut yang sebelumnya padat dan hidup, kini berubah menjadi kawasan porak-poranda akibat serangan udara selama perang yang dimulai awal Maret. Bagi Imad Hamod, warga Beirut yang menjadi korban serangan Israel menyebut, kembali ke rumah berarti menghadapi kenyataan pahit. Kantor dan tempat tinggal keluarganya rusak parah akibat ledakan yang menghancurkan gedung di depannya. هلا أنا جيت الصبح على البيت بس ناطرة شوية الكهرباء لتجي لأنه بيتنا على التاسع ويتظبط الوضع وإن شاء الله نرجع ليش لا إذا في أمان وما أنا خوفانين من شيء. Ketakutan dan ketidakpastian masih menyelimuti warga Lebanon. Perang mungkin berhenti sementara, namun perjuangan untuk bangkit baru saja dimulai dengan harapan. 3 hari lagi gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran berakhir, tapi titik terang soal negosiasi putaran kedua belum juga terungkap. Kami punya ulasannya setelah jeda. Soal ini di Sapa Indonesia Malam, tetaplah bersama kami. Kejutan tutup botol Ramadan Aku Pipa dimulai. Hadiah spesial hanya selama Ramadan. Ada produk elektronik, uang, temukan hadiahnya di semua ukuran Aku Pipa selama Ramadan dari Linsfood. Dulu setiap sholat lutut gue sakit banget. Sekarang gue sadar tulang sendi sehat itu penting. Kolagena dengan kolagen, vitamin A dan kalsium membantu mempertahankan kekuatan sendi, tulang, dan kesehatan kulit. Kolagena banyak banget manfaatnya. Baru sari gandum peanut butter. Wah, kacang! Iya, selai kacangnya asli, tebal, selembut butter, manis, asin, gurih. Selai kacangnya asli, Tebal lagi. Baru sari gandum peanut butter. Baru, teh pucuk Clash Sugar. Dari 100% pucuk teh pilihan. Seger, enak lagi. Pilihan lebih sehat dari Depom. Teh pucuk Clash Sugar. Rendah gulanya, Enak rasanya. Borgo, ikuti pada hari dan jam berikut di Kompas TV. Baru, teh pucuk Clash Sugar. dari 100% pucuk teh pilihan. Seger, enak lagi. Pilihan lebih sehat dari Depom. Teh pucuk Clash Sugar. Rendah gulanya, Enak rasanya. Kejutan tutup botol Ramadan Aku Pipa dimulai. Hadiah spesial hanya selama Ramadan. Ada produk elektronik, uang, temukan hadiahnya di semua ukuran Aku Pipa selama Ramadan dari Linsfood. Baru, teh pucuk Clash Sugar. dari 100% pucuk teh pilihan. Seger, enak lagi. Pilihan lebih sehat dari Depom. Teh pucuk Clash Sugar. Rendah gulanya, Enak rasanya. Kejutan tutup botol Ramadan Aku Pipa dimulai. Hadiah spesial hanya selama Ramadan. Ada produk elektronik, uang, temukan hadiahnya di semua ukuran Aku Pipa selama Ramadan dari Linsfood. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api, jelas lebih enak. Dipo, investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam. Baru, teh pucuk Clash Sugar. dari 100% pucuk teh pilihan. Seger, enak lagi. Pilihan lebih sehat dari Depom. Teh pucuk Clash Sugar. Rendah gulanya, Enak rasanya. Kejutan tutup botol Ramadan Aku Pipa dimulai. Hadiah spesial hanya selama Ramadan. Ada produk elektronik, uang, temukan hadiahnya di semua ukuran Aku Pipa selama Ramadan dari Linsfood. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api, jelas lebih enak. Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam. Baru, teh pucuk Clash Sugar. dari 100% pucuk teh pilihan. Seger, enak lagi.
pagi. Pilihan lebih sehat dari Depom. Teh pucuk less sugar. Rendah gulanya, Enak rasanya. Kejutan tutup botol Ramadan Aku Viva dimulai. Hadiah spesial hanya selama Ramadan. Ada produk elektronik, uang, temukan hadiahnya di semua ukuran Aku Viva selama Ramadan dari Linksfood. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Berita utama Senin sampai Jumat pukul 7:30 malam live di Kompas TV. Baru teh pucuk less sugar. dari 100% pucuk teh pilihan. Seger, enak lagi. Pilihan lebih sehat dari Depom. Teh pucuk less sugar. Rendah gulanya, Enak rasanya. Kejutan tutup botol Ramadan Aku Viva dimulai. Hadiah spesial hanya selama Ramadan. Ada produk elektronik, uang, temukan hadiahnya di semua ukuran Aku Viva selama Ramadan dari Linksfood. Baru teh pucuk less sugar. dari 100% pucuk teh pilihan. Seger, enak lagi. Pilihan lebih sehat dari Depom. Teh pucuk less sugar. Rendah gulanya, Enak rasanya. Kejutan tutup botol Ramadan Aku Viva dimulai. Hadiah spesial hanya selama Ramadan. Ada produk elektronik, uang, temukan hadiahnya di semua ukuran Aku Viva selama Ramadan dari Linksfood. Saudara, negosiasi lanjutan antara Amerika Serikat dan Iran diselimuti ketidakpastian. Bahasan Selat Hormuz hingga uranium yang dipercaya jadi potensi mengganjal negosiasi putaran kedua. Putaran kedua negosiasi Amerika Serikat dan Iran terus dibayangi ketidakpastian. Tegangan kedua negara semakin kuat terasa, bukan karena serangan udara, tapi melalui konfrontasi di perairan. Pasalnya, Iran kembali menutup Selat Hormuz hanya beberapa jam setelah sempat membuka jalur itu secara terbatas. Alasannya karena Amerika Serikat masih memblokade pelabuhan dan kapal-kapal Iran. کامل و هوشمندانه ایران اسلامی است هر زمانی با مقتضیات خودش از این تنگه استفاده میکنه و آمریکایی‌ها باید بپذیرن که اینجا محل قلدری نیست. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan tetap blokade pelabuhan dan kapal Iran di Selat Hormuz. Jika tak ada kesepakatan dalam negosiasi selanjutnya, Trump bilang tak akan memperpanjang gencatan senjata dan kembali menyerang Iran. But the blockade is going to remain. But maybe I won't extend it. So you have a blockade, and unfortunately we'll have to start dropping bombs again. Asa damai tercapai di negosiasi putaran kedua juga masih jauh panggang dari api. Saat AS dan Iran belum mencapai titik temu terkait pembahasan soal uranium. Trump mengklaim negosiasi akan berjalan cepat karena Iran sudah setuju sebagian besar kesepakatan, termasuk soal menghentikan pengayaan uranium. Trump bilang akan dapat semua debu nuklir atau material uranium yang diperkaya secara gratis. This process should go very quickly, and that most of the points are already negotiated and agreed to. You'll be very happy. The USA will get all nuclear dust. They will never have a nuclear weapon. Iran membantah klaim Trump dan menegaskan tak akan memindahkan uranium tersebut ke tangan siapapun. Iran menambahkan, isu pemindahan uranium tidak pernah menjadi bagian pembahasan dalam negosiasi. Iran ingin perang berakhir serta pencabutan sanksi dan kompensasi. اورانیوم غنی شده ایران به هیچ عنوان قرار نیست به جایی منتقل بشه. به همون اندازه که خاک ایران برای ما مهم هست و مقدس هست، این موضوع هم برای ما اهمیت داره. Gencatan senjata terhadap Iran yang sebelumnya diumumkan Trump pada 8 April lalu akan berakhir pada 22 April mendatang.
Akankah kesepakatan tercapai sebelum kedua negara kembali saling serang? Saudara, 3 hari lagi gencatan senjata Amerika Serikat dan juga Iran berakhir. Sementara kepastian negosiasi putaran kedua terus dinanti. Lalu bagaimana strategi diplomasi kedua negara dan apa saja faktor yang bisa menggagalkan negosiasi selanjutnya? Kita bahas bersama pakar Timur Tengah Universitas Padjadjaran, Dina Wisnu, dan juga pengamat militer Center for Intermestic and Diplomatic Engagement, Said Anton Ali Abbas. Selamat malam, Mas Anton, Bu Dina. Malam. Iya, selamat malam. Ya, saya ke Mas Anton dulu. Apa saja, Mas Anton, kira-kira faktor yang berpotensi menggagalkan negosiasi putaran kedua dari kedua sisi, terutama di tengah Amerika Serikat dan Iran saling blokade di Selat Hormuz ini? Ya, setidaknya saya ngelihatnya ada 2 hal ya yang menjadi krusial. Yang pertama adalah memang negosiasi ini itu didasari dengan defisit trust gitu ya, dan ini diakuin gitu. Jadi bagaimana Kalibaf misalnya, ketua parlemen Iran itu mengakui saat bertemu dengan Vance bahwa Vance juga mengatakan bahwa mereka datang dengan niat baik, dan Kalibaf juga bilang mereka datang niat baik. Problemnya adalah tidak ada trust terhadap Amerika Serikat, dan Kalibaf kala itu menyatakan dengan tegas bahwa tugas utama sebelum kita negosiasi adalah bangun dulu trustnya gitu. Nah, itu yang kemudian kenapa kemudian perundingan ronde pertama itu hanya berakhir dengan cepat, karena Iran merasa Amerika itu tidak membangun trust pada awalnya. Justru yang dilakukan oleh Trump berulang kali melakukan ancaman, melayangkan ancaman kepada Iran. Itu yang satu. Yang kedua memang kemudian materinya gitu. Saya melihat ada 3 materi krusial yang kemudian bisa potensi menjadi deadlock. Yang pertama adalah tentu saja perang regional. Ini sedikit banyak memang ada indikasinya ketika misalnya ada perdamaian kemarin, ada gencatan senjata kemarin, lalu kemudian disambut oleh Menteri Luar Negeri Iran gitu ya, lalu juga dengan walaupun itu juga tidak berlangsung lama, kemudian Selat Hormuz kembali ditutup ya gitu. Itu yang pertama, itu perang regional. Yang kedua tentu saja bicara tentang nuklir gitu. Ini terlepas Iran punya atau tidak punya gitu senjata nuklirnya. Yang ketiga tentu saja terkait Selat Hormuz, dan terkait nuklir ini nih jauh lebih kompleks sebenarnya, karena ketika bicara tentang nuklir ini nanti akan bicara misalnya tentang bagaimana pencabutan sanksi, bagaimana kompensasi, lalu juga bagaimana aturan main ketika mereka melakukan gencatan senjata dan lain. Ini jauh lebih kompleks. Karena itulah kemudian bagi saya 2 hal utama ini yang sangat punya potensi. Apakah kemudian nanti hari Rabu, kan ini ada kabarnya lah nanti Wapres dan juga tim delegasi Amerika Serikat akan datang lagi ke Islamabad pada hari Selasa ke Islamabad, dan kalau misalnya itu bisa deal maka hari Rabu akan ada tanda tangan. Trump direncanakan akan datang ke Islamabad gitu. Jadi ini yang masih kita lihat, apakah misalnya dalam Selasa Rabu ke depan ini akan ada tanda tangan gencatan, entah itu nanti gencatan senjata atau perjanjian damai, kita juga belum tahu, dan apakah itu nanti collapse ataupun extended, ini nanti tergantung lagi nanti bagaimana dinamika dan bagaimana kemudian hasil kunjungan dari Kepala Staf Angkatan Daratnya Pakistan yang sudah datang ke Teheran dan sudah balik lagi ke Islamabad, Mas Radi. Baik, dalam konteks diskusi kita malam ini saya akan tanyakan hal yang sama juga ke Bu Dina untuk awal diskusi kita ini. Kalau tadi Mas Anton mengatakan yang sudah kita dengar sama-sama, nah saya juga akan tanyakan hal yang sama. Apa saja faktor yang menggagalkan kesepakatan jika negosiasi putaran kedua terjadi? Bu Dina, Anda punya pendapat lain selain yang diungkapkan Mas Anton tadi? Iya, pada dasarnya sudah disebut tadi ya oleh Mas Anton bahwa ada perbedaan besar posisi antara Amerika Serikat yang diminta oleh Amerika Serikat dan yang dipegang teguh oleh Iran. Yang pertama tadi soal nuklir. Buat Iran pengayaan uranium itu bukan sekedar secara teknis memperkaya berapa persen, tapi ini adalah kedaulatan. Iran tidak mau diatur-atur oleh pihak lain, karena apa yang dilakukan terkait nuklir itu sudah sesuai dengan NPT, sudah sesuai dengan perjanjian di bawah PBB mengenai apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Sehingga ini ketika urusannya adalah kedaulatan, dignity, harga diri bangsa, itu akan dipegang teguh oleh Iran. Sementara dari pihak Amerika Serikat itu meminta untuk menghentikan pengayaan uranium itu total, betul-betul nggak boleh memperkaya uranium. Nah, ini kan sebenarnya melanggar perjanjian NPT juga, dan juga merendahkan pihak Iran. Yang kedua soal Selat Hormuz, Iran ingin
mempertahankan realitas baru yang sudah dia capai pasca perang ini, yaitu dia mengendalikan Selat Hormuz, dia yang menyeleksi siapa yang boleh lewat, siapa yang tidak boleh lewat. Nah, Amerika Serikat itu pengen mengembalikan seperti sebelum perang, tentu nggak bisa ya, karena dalam situasi saat ini Iran yang berada di atas angin dan kemudian saya pikir kemungkinan ada perundingan kedua itu sebenarnya kan dari pihak Iran belum ada pernyataan resmi, tapi dari pihak Iran itu ada tuntutan bahwa kalau memang mau berunding lagi ya harus disepakati ini yang mana nih yang mau diobrolkan. Jangan sampai seperti yang di pertemuan pertama, katanya yang 10 poin dari Iran yang akan diobrolkan, akan dinegosiasikan, tapi negosiator Amerika Serikat justru datang dengan tuntutan-tuntutan yang lain yang tidak ada di 10 poin dari Iran itu. Oke, saya kembali ke Mas Anton dalam konteks sama. Negosiasi perundingan. Ini kan awal mula terjadinya perang di kawasan antara Amerika Serikat dan Iran ini disebabkan oleh Zionis Israel. Nah, kalau memang dalam perundingan tidak melibatkan Israel, akankah negosiasi kedua ini menghasilkan kesepakatan yang berarti nantinya, Mas Anton? Nah, ini juga menarik Mas Radi, karena ternyata misalnya ada perkembangan. Kalau misalnya lapor dari Komisi Eropa, itu 26 dari 27 negara yang tergabung di Uni Eropa itu secara parsial menghentikan sementara perjanjian perdagangan dengan Israel. Tentu saja ini sedikit banyak bisa jadi kemudian berdampak apakah Israel kemudian resisten untuk berdamai atau tidak berdamai, karena ternyata dia juga menerima dampak sampingan gitu. Itu kan menunjukkan bahwa ada posisi oposisi dalam hal ini yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap konflik ini. Nah, ini yang memang bagaimanapun juga dari awal kan Israel gitu, dari perundingan pertama itu sudah menunjukkan bahwa dia bisa memainkan peran sebagai spoiler dari upaya perdamaian, dan itu dilakukan bagaimana ketika misalnya ada pernyataan gencatan senjata yang langsung kemudian diikuti dengan serangan ke wilayah Lebanon. Jadi bagi saya ini memang tapi menarik juga misalnya jika memang Amerika Serikat ya dalam hal ini Presiden Trump kemarin ketika dalam perundingan dengan Lebanon itu memang benar untuk meminta Israel jangan gitu. Jadi apakah ini menunjukkan kontrol yang memang kuat atau memang setelah lobby pertemuan hari ini dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kemudian berubah lagi, kita juga belum tahu gitu ya. Jadi ini hari ini akan ada banyak dinamika, termasuk juga karena Israel juga secara aktif melobi pemerintah Amerika Serikat terkait ada rencana perundingan tahap kedua ini. Tapi memang lagi-lagi kita juga jangan membayangkan bahwa perundingan yang dilakukan antara Amerika Serikat yang difasilitasi oleh Pakistan dengan Iran itu adalah negosiasi secara langsung gitu. Jadi saya melihatnya bahwa ini adalah negosiasi tidak langsung. Itulah kenapa kemudian Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan mendatangi Teheran untuk menyampaikan gitu ya, menyampaikan apa saja poin dari Amerika Serikat, dan itu kemudian dinegosiasikan, dan itu yang kemudian nanti dibawa dan dikonsultasikan kepada Amerika Serikat. Ini posisi yang memang negosiasi tidak langsung. Ini memang sedikit banyak kita kemudian menebak-nebak apakah perundingan itu ada atau tidak ada. Gitu. Jadi ini yang kemudian kita menebak-nebak ini perundingan tahap kedua ini maksudnya apa, ronde kedua gitu. Apakah kemarin kunjungan kepala staf kemarin itu adalah model yang tadi negosiasi tidak langsung atau hanya sekedar kunjungan biasa atau apa. Nah, ini yang memang ketika modelnya negosiasi tidak langsung ini memang kita menebak-nebak kapan kita disebut putaran 1, putaran 2, putaran dan selanjutnya. Itu Mas Radi. Ya, sejauh ini Pakistan memang role-nya itu adalah sebagai perantara gitu ya, bukan sebagai mediator yang langsung menemukan kedua belah pihak. Mempertemukan kedua belah pihak. Saya ke Bu Dina lagi. Bu Dina, Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, ini kan berulang kali mengatakan deal or more bombs, katanya begitu. Nah, menurut Bu Dina, kalau kalimat-kalimat seperti ini terlontar, apakah ini strategi diplomasi maksimum pressure 2.0 seperti yang terjadi medio 2018-2020, atau ada pendekatan baru mengingat konteks perang langsung seperti yang terjadi Februari sampai Maret 2026 ini? Kalau kita lihat kan pernyataan Trump itu berubah-ubah ya, sehingga kita bisa pegang ini mana ini ya. Pertama dia menyatakan ini ya memblokade Selat Hormuz, lalu tiba-tiba saja mengatakan membuka, lalu kemudian ancaman lagi. Tapi yang benang merahnya yang selalu berulang ya polanya adalah ancaman plus ajakan untuk berunding. Nah, ajakan untuk berunding ini menunjukkan bahwa memang Trump itu ingin berunding gitu ya, ingin agar ada kesepakatan yang bisa membuat dia mengakhiri perang dengan cara yang terhormat gitu ya, dia tidak kehilangan muka.
Nah, masalahnya pihak Iran tidak mau dengan tekanan seperti ini. Meskipun diancam ya tetap Iran itu bertahan dengan yang dia inginkan, yaitu yang tadi itu ya, bahwa dia harus tetap dibolehkan untuk melakukan penganyaan uranium di bawah pengawasan PBB, dan kemudian juga Selat Hormuz dia tetap ingin mengendalikan Selat Hormuz, dan juga ingin perang itu berhenti total, bukan gencatan senjata. Kalau gencatan senjata kan masih ada resiko untuk diserang lagi. Yang diinginkan Iran itu penghentian total. Nah, tadi juga terkait dengan Israel, Iran itu tidak mengakui Israel sebagai negara gitu ya, sehingga memang tidak mungkin ada perundingan langsung antara Iran dengan Israel. Tapi Israel itu tanda kutip ditembak Iran dengan cara ini dia memasukkan syarat soal Libanon gitu ya. Iran meminta agar serangan dihentikan di seluruh kawasan termasuk Libanon, karena buat Iran sebenarnya tujuan perjuangannya selama ini ya, dia melakukan perlawanan terhadap Amerika meskipun disanksi, diembargo, itu kan sebenarnya dalam rangka untuk membantu Palestina. Dia masih terus bertahan untuk memberikan bantuan senjata. Nah, dengan cara meminta agar Amerika Serikat menekan Israel tidak lagi menyerang Libanon, itu cara yang dilakukan Iran secara tidak langsung ya untuk melawan Israel. Tapi kita lihat bagaimana Trump sudah pakai huruf besar gitu ya, prohibited gitu ya, melarang Israel untuk menyerang Libanon, tapi kan dilanggar lagi. Sebenarnya kan Trump itu nggak berdaya ya di hadapan Netanyahu. Ya, ini inkonsistensi Donald Trump yang polanya sudah dibaca oleh Mbak Dina ya, Bu Dina ya, ada ancaman lalu ajakan perundingan, ancaman dan ajakan perundingan ini berulang, dan kita tidak tahu apakah nanti ujungnya ini di perundingan kedua akan juga menghasilkan sesuatu atau tidak. Tapi saya ke Mas Anton begini, kalau kata Bu Dina, ya betul bahwa Iran tidak mengakui Israel sebagai sebuah negara, tapi di sisi lain Lebanon sendiri tidak langsung berkonflik dengan Israel. Yang berkonflik dengan Israel itu adalah Hizbullah. Ini adalah kelompok komunitas dan juga simpatisan politik begitu ya di Lebanon yang memang populasinya cukup besar, sekitar 20% di Lebanon. Nah, tapi yang ingin saya tanyakan, Iran ini kan bersekutu dengan Hizbullah yang bukan negara begitu, dan Houthi juga. Nah, apakah ini juga akan jadi ganjalan di perundingan kedua atau tidak? Saya akan tanyakan hal itu, tapi jangan dijawab dulu, Mas Anton, nanti akan saya tanyakan setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Clash Sugar dari 100% pucuk teh pilihan. Seger, enak lagi. Pilihan lebih sehat dari Bepom. Teh pucuk Clash Sugar, rendah gulanya, enak rasanya. Saudara, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menekankan bahwa Iran tidak berniat untuk memperluas perang melawan Amerika Serikat dan Israel jelang berakhirnya gencatan senjata selama 2 minggu. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah wawancara televisi di Teheran pada Minggu. ما دنبال گسترش جنگ نیستیم، اصلا ما دنبال جنگ نیستیم، ما آغازگر جنگ نبودیم، ما به جایی حمله نکردیم، الان هم قصد این که به کسی حمله کنیم نداریم، حقوقمون رو میخوام. اینا با قلدری میخوان حقوق یک ملتی رو، یک جامعه رو ندن. میگه ما تصمیم گرفتیم شما باید از این حق استفاده نکنید. Ya, kita lanjutkan lagi perbincangan bersama Ibu Dina Sulaiman dan juga Mas Anton Ali Abbas. Tadi saya sebelum jeda bertanya ke Mas Anton soal posisi Hizbullah dan Houthi. Apakah ini akan juga jadi ganjalan perundingan kedua antara Iran dan Amerika Serikat, mengingat Hizbullah dan Houthi ini bukan sebuah negara, melainkan komunitas ataupun aliran politik tertentu begitu, Mas Anton? Ya, saya sih melihatnya Iran punya kontrol yang baik ya, kerjasama kontrol yang baik terhadap dua kelompok ini, baik itu Hizbullah maupun Houthi gitu. Jadi serangan-serangan yang mereka lakukan itu kan juga atas dasar solidaritas mereka kepada kondisinya Iran diserang gitu ya. Jadi saya tidak melihatnya bahwa mereka akan menjadi spoiler gitu. Justru memang Iran yang menjadi spoiler. Justru ya, jadi kalau tadi saya ingin menambahkan terkait ucapannya Mbak Dina bahwa memang si Trump ini memang Presiden Trump ini kan memang dari sisi pernyataan memang berubah-ubah, tapi saya khawatirnya justru ada potensi eskalasi yang akan membesar. Kenapa? Karena gejalanya itu justru terjadi penguatan militer
ke kawasan karena ada pasukan yang ditambah, lalu juga ada aset kapal yang ditambah gitu. Jadi dengan kata lain, ketika kita terjadi ada pergeseran kekuatan militer ke kawasan, bisa jadi memang paus ini digunakan oleh Trump untuk persiapan serangan darat mungkin gitu ya. Tentu saja itu yang kita sangat hindari, tapi lagi-lagi kalau misalnya saya ngelihat gejalanya Trump cukup serius untuk kemudian melakukan pergeseran karena itu kan sebenarnya adalah gestur, sebuah indikasi gitu. Jadi kalau memang Trump ingin berdamai, tentu saja dia tidak perlu repot-repot menggeser pasukan. Justru kan ini pergeseran pasukan cukup serius malah di jeda saat ini. Itu sih Mas. Jadi yang pertama adalah kalau terkait dua aktor non negara tadi, Houthi dan Hezbollah, saya tidak melihat bahwa kemudian mereka akan potensi jadi spoiler. Justru yang jadi spoiler saya melihatnya adalah potensinya adalah pada Israel, Mas Radi. Baik. Menarik sekali Bu Dina bahwa beberapa waktu yang lalu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi sempat tercetus kalimat bahwa jika perwakilan Rusia dan Tiongkok akan ikut turun dalam proses negosiasi, mungkin kondisinya akan berbeda dan kata sepakat ya meskipun tidak mudah untuk dicapai, tapi akan lebih mudah jalannya untuk mencapai kata sepakat. Nah, menurut analisis Anda, akankah perwakilan Rusia dan Tiongkok ikut turun bersama Pakistan jika negosiasi kedua terjadi dan seberapa perlu mereka langsung ikut hadir di sana? Ya, yang pertama mengenai kehadiran mediator ya dalam sebuah perundingan itu harus dua pihak yang berkonflik ini sama-sama terima gitu ya. Nah, sekarang apakah Amerika Serikat menerima Rusia jadi mediator? Apakah menerima kalau China jadi mediator? Saya tidak yakin karena ada ego juga ya, ada gengsi juga, kok bisa China yang malah menjadi mediator gitu kan. Yang kedua, saya pikir situasi yang saat ini terjadi itu buat Cina sebenarnya tidak gawat-gawat amat ya, artinya buat Cina suplai minyak dan gasnya masih tetap lancar karena hubungan baiknya dengan Iran, dan juga selain kalau tidak bisa Selat Hormuz juga masih bisa lewat jalan darat. Jadi produk-produk antar negara dari China ke Iran, ke China itu masih bisa lewat, sehingga China ini sikapnya lebih konservatif ya. Dia cukup duduk tenang melihat bagaimana kerepotan dengan situasi yang ada sekarang. Dan saya ingin menambahkan sedikit soal Ansarullah dan atau yang sering disebut Houthi dan Hizbullah ini. Kalau kita lihat pada tanggal 28 Februari itu, Trump itu kan menyatakan alasan perangnya itu macam-macam ya, ada soal nuklir lah ini, tapi juga dia menyebutkan bahwa Iran ini mendukung terorisme tanda kutip. Yang dimaksud terorisme adalah Hizbullah dan Ansarullah ini ya. Kenapa kok disebut teroris? Karena mereka menyerang Israel. Jadi buat Amerika yang menyerang Israel itu dianggap sebagai teroris. Artinya ini sebenarnya faktor penting juga ya mengapa Amerika Serikat dan Israel itu menyerang Iran ya, karena Iran memang betul ya memberikan baik itu bantuan senjata secara langsung atau kalau untuk Ansarullah Yaman itu memberikan bantuan teknologi sehingga mereka bisa membuat rudal-rudalnya sendiri, dan juga bantuan kepada pejuang-pejuang di Palestina. Ini yang membuat Israel itu betul-betul ingin agar pemerintahan Iran ini ditumbangkan, digulingkan, dan bisa muncul pemerintahan baru yang tidak lagi melakukan perlawanan ya terhadap Israel. Nah, inilah sebabnya perundingan di Pakistan itu kalau versi pemerintah Iran itu sebenarnya kayak gini, kalau saja Amerika itu datang ke perundingan dengan American First itu gampang gitu, bisa dijalin kesepakatan dengan segera, tapi masalahnya Amerika Serikat itu selalu memasukkan Israel gitu, selalu ingin melindungi Israel sehingga sulit untuk dicari jalan tengah. Oke, kalau begitu begini, terakhir untuk masing-masing narasumber saya ke Mas Anton dalam konteks moderate and sacrifice. Terakhir, seperti jalan tengah perang kedua negara ini yang perlu ditempuh apa saja dan apa juga yang perlu dikorbankan satu sama lain, Mas Anton? Saya pikir ketika kita bicara tentang Hormuz ya, tadi ada 3 hal itu. Saya pikir itu memang Hormuz yang mau tidak mau itu kemudian bisa menjadi titik temu. Kenapa? Di satu sisi yang dikorbankan adalah jelas kalau misalnya dia Hormuz kemudian diizinkan menarik tarif tol misalnya, itu kan artinya Amerika tidak mau bertanggung jawab terhadap kerusakan yang terjadi di Iran, kemudian Iran harus mencari uang sendiri. Jadi ada yang loss gitu dari sisi
dari sisi Iran karena dia harus mencari duit sendiri untuk membangun gitu, tapi dari sisi lain ada yang loss dari Amerika Serikat. Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwa Iran punya sovereignty, punya kedaulatan dalam konteks Selat Hormuz gitu. Saya melihatnya dari cerita tentang apakah misalnya perang regional bisa dihentikan, ini juga berat. Lalu juga misalnya nuklir, ini juga tarik ulurnya berat karena ada banyak faktor-faktor lainnya yang ikut mengikuti. Yang ketiga adalah Selat Hormuz. Karena kenapa saya bilang Selat Hormuz lagi-lagi? Karena memang pemimpin tertinggi Iran, Pak Mujtaba, itu dari 10 tuntutan kan cuma satu yang pernah dia sebut adalah terkait manajemen baru Selat Hormuz. Jadi kalau memang misalnya kita mau cari titik komprominya, saya pikir titik temunya adalah di Selat Hormuz karena ada banyak kepentingan yang ketemu di sana, baik itu yang terlibat langsung dalam konflik maupun juga yang tidak terlibat langsung tapi punya dampak, yang terdampak akibat konflik ini. Oke, baik. Kalau memang Selat Hormuz itu jalan tengah, apakah Budina setuju dan apa yang perlu dikorbankan dari Selat Hormuz antara Amerika Serikat dan Iran kira-kira, Budina? Ya, sebenarnya kan Iran itu sejak awal menyatakan tidak menutup penuh ya, tapi yang boleh lewat adalah kapal-kapal yang tidak membantu Amerika Serikat dan Israel untuk menyerang Iran. Sebenarnya kan itu. Tapi kemudian kalau betul Trump ini memang inginnya Selat Hormuz itu lancar gitu ya, terlepas dari masalah tol tadi, masalah biaya, kalau memang betul-betul ingin lancar harusnya Amerika tidak berbalik memblokade juga. Jadi ini kayak diblokir sama Iran terus dia balik memblokir gitu ya. Justru malah situasi yang ditimbulkan setelah Trump itu memberikan mengancam memblokir Selat Hormuz itu justru malah situasi tambah buruk gitu ya. Kalau betul yang diinginkan oleh Trump adalah kestabilan harga minyak tidak terus-menerus naik seperti ini dan lalu lintas lancar, ya sudah, jangan memblokir apa yang sudah aturan baru yang sudah dilakukan oleh Iran. Saya pikir seperti itu. Dan tadi kan pertanyaannya nanti gimana nih, seperti apa jalan tengahnya? Saya pikir yang paling penting adalah tadi sudah disebut juga sama Mas Anton, yang paling penting itu trust ya, kepercayaan. Lah kalau pihak Iran terus-menerus di istilahnya dikadalin ya, kan ini udah 2 kali nih perundingan, sedang berunding malah dibom. Dengan cara apa Iran bisa percaya kepada Amerika Serikat ya? Artinya Amerika yang perlu saya pikir mengoreksi perilakunya dan datang memperlakukan Iran sebagai partner negosiasi yang setara. Amerika Serikat yang perlu mengoreksi perilakunya dan juga Israel yang sering juga menjadi pemecah trust antara Amerika Serikat dan Iran. Ini yang sering kali memecah negosiasi antara kedua negara. Mudah-mudahan Amerika Serikat bisa meyakinkan Israel juga untuk tidak berlaku yang aneh-aneh lagi selama perundingan yang kedua ini, termasuk menyerang Lebanon kemarin ya. Baik, terima kasih Ibu Dina Wisnu dari Unpad dan juga Mas Anton Ali Abbas dari Site setelah berbagi perspektifnya malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam, terima kasih, sampai jumpa lain waktu Ibu dan Bapak. Saudara, hari ketiga gencatan senjata warga Lebanon yang mengungsi akibat serangan mulai kembali.